Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, teknologi tanpa awak atau drone dapat digunakan untuk pencegahan bencana dalam hal mitigasi, tanggap darurat hingga pasca bencana. Teknologi drone bukanlah hal yang baru bagi perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan hal ini. Kemudian bagaimana Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak hadir untuk mewadahi pelaku usaha hingga profesional, meliputi sistem tanpa awak baik di udara, darat maupun permukaan air hingga bawah laut. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Rian Fadilah Hadi, Ketua Harian Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Ya, Pak Rian, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bersama kami hari ini. Ya, Pak Rian, mengenai teknologi tanpa awak atau drone. Dalam perhelatan GPDRR 2022 pekan lalu yang telah berlangsung, ini bagaimana Pak Rian melihat potensi dari teknologi khususnya drone dapat mengubah sistem penanganan kebencanaan di masa depan? ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Pada dasarnya, khususnya untuk kegiatan pencegahan maupun penanganan bencana, itu kan data yang cepat, tepat, dan akurat sangat dibutuhkan gitu ya di lapangan. Dan teknologi drone itu memiliki peranan yang cukup penting untuk bisa menyediakan data dan informasi yang cepat, tepat, serta akurat tersebut. Gitu. Jadi memang peranan utamanya drone sejauh ini yang banyak digunakan khususnya dalam konteks kebencanaan adalah drone-drone yang memiliki kemampuan untuk collect data gitu. Dan dari data inilah nanti bisa dimanfaatkan baik oleh pemerintah, oleh pihak swasta, masyarakat maupun komunitas sehingga bisa lahir ide-ide ataupun rencana-rencana yang bisa digunakan untuk memitigasi bencana maupun bisa juga digunakan data dan informasi tersebut dalam kegiatan tanggap darurat dan kawan-kawannya seperti itu. Dan juga cepatnya perkembangan teknologi drone karena sekarang perkembangannya sangat-sangat pesat baik dari sisi drone-nya maupun dari sisi sensornya gitu ya. Itu juga membuka peluang-peluang baru sih terhadap data-data dan informasi-informasi yang bisa disiapkan menggunakan drone gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin penggunaan drone dalam konteks kebencanaan ini pun masih akan terus berkembang seperti itu. Baik, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang selayaknya masyarakat tahu ini drone hanya mengambil visual dari udara seperti itu, Pak Rian. Bagaimana cara drone tersebut bekerja untuk mengkolek data yang dimaksudkan Pak Rian tadi? Jadi gini Mbak, pada dasarnya drone nggak terbatas pada drone yang di udara aja sih. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ada juga drone yang di darat, di permukaan air, ataupun di bawah air. Itu dilengkapi dengan sistem yang biasanya terkoneksi dengan GPS. Jadi dia bisa tahu lokasi dia bisa tahu posisi dia bisa tahu koordinat dia, gitu kan? Dan juga dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data. Seperti itu. Jadi si drone-drone ini nantinya bisa diprogram oleh si operator secara otomatis. Jadi operator hanya perlu menentukan koordinat-koordinat di mana drone ini perlu terbang atau drone ini perlu beroperasi. Kemudian nanti drone tersebut akan secara otomatis terbang mengikuti koordinat-koordinat tersebut sambil mengumpulkan data. Seperti itu. Dan ketika Baik, saya bicara data, sebetulnya tidak terbatas pada data foto atau video, gitu ya. Tidak hanya terbatas pada data visual, tapi juga banyak data lainnya, gitu. Karena sekarang sensor ini sudah sangat-sangat beragam sih dari sisi jenis data yang bisa dikumpulkan atau bisa dikolek seperti itu. baik. Kemudian apakah bedanya drone untuk komersial dan juga drone kebencanaan dari sisi teknologi tersebut, Pak Rian? Hmm. Apa yang membedakan? Kalau ya antara drone komersial dengan drone kebencanaan, jelas kalau drone kebencanaan ini kan tujuan utamanya dioperasikan di daerah bencana ya, Pak. Jadi secara khusus drone kebencanaan ini memang didesain untuk dapat dioperasikan di kondisi dan situasi yang dinamis dan serba darurat itu. Jadi jelas dari sisi ketangguhannya, kemudian dari sisi keamanan dan keselamatan pengoperasiannya, dari sisi kemudahan penggunaannya, termasuk dari sisi mobilitasnya, itu biasanya drone-drone kebencanaan itu punya kelebihan dibanding drone komersial.
Baik, Pak Rian, saya sempat membaca beberapa artikel mengenai teknologi tanpa awak ini, bagaimana dia cara menemukan korban kebencanaan seperti itu. Salah satunya ditemukan dengan drone thermal. Apakah benar, Betul. Pak Rian, ada semacam drone thermal ini untuk dapat mendeteksi bahwa ada korban di titik sini itu bagaimana, Pak? Betul. Ya, jadi memang salah satu penggunaan drone yang cukup populer baik di Indonesia ataupun khususnya di luar negeri sih ya, itu adalah untuk keperluan pencarian atau search and rescue gitu. Dan memang betul ada beberapa drone yang sudah dilengkapi dengan kamera inframerah sehingga kamera ini bisa mendeteksi uh, temperatur atau mendeteksi suhu tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak kebayang ada anggaplah orang gitu ya terjebak di tengah hutan atau di antah berantah, itu akan dengan mudah diidentifikasi dan ditemukan oleh si drone ini karena drone tersebut akan mendeteksi suhu tubuh dari si korban yang hilang tadi gitu. Jadi jauh lebih mudah. Kalau misalkan di tengah-tengah hutan kan kalau kita cuma lihat secara visual nggak kelihatan gitu kan. Karena nyaru mungkin dengan pepohonan sekitar. Tapi kalau misalkan dengan kamera inframerah tadi karena dia mendeteksi adalah temperatur atau suhu tubuh si manusia, jadi dia akan lebih mudah untuk membedakan gitu antara oh ya ini manusia, ini hewan, terus ini adalah lingkungan sekitarnya. Jadi memang cukup banyak sih, bahkan ada juga di khususnya di luar ya, itu cerita-cerita tersebut dikumpulkan jadi satu bundle gitu. Ada website-nya di mana kita bisa tahu success story yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan search and rescue tersebut atau di mana si teknologi drone ini bisa berhasil digunakan untuk menemukan orang-orang atau korban-korban yang hilang tadi seperti itu. Baik, saya jadi penasaran nih Pak Rian, untuk Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak sendiri ini atau ASTTA ini membuat jenis drone seperti apa Pak Rian? Ya, jadi kalau di asosiasi kami kebetulan anggotanya itu beragam. Memang tidak terbatas pada drone yang terbang, tapi memang meliputi semua sistem dan teknologi tanpa awak. Walaupun memang didominasi oleh perusahaan-perusahaan produsen ataupun penyedia jasa drone gitu. Jadi karena dominasi industrinya masih seperti itu, akhirnya memang banyaknya urusannya perdronan lagi atau yang terbang gitu ya. Tapi sebenarnya selain itu ada juga teman-teman yang mengembangkan secara khusus namanya USV atau Unmanned Surface Vehicle. Ini adalah drone seperti kapal gitu ya, tapi bisa dioperasikan secara autonomous gitu. Jadi seperti autonomous boat. Kemudian ada juga ROV. ROV ini remotely operated vehicle, itu istilah yang cukup lumrah digunakan untuk drone-drone yang digunakan di bawah air. Nah, ini peruntukannya biasanya untuk inspeksi pipa-pipa migas atau jaringan komunikasi atau bahkan tidak hanya inspeksi melainkan si ROV ini bisa terkadang dilengkapi dengan tangan gitu. Jadi dia bisa melakukan perbaikan juga, melakukan repair. Lalu ada juga UGV atau Unmanned Ground Vehicle, itu sesuai namanya ground vehicle, jadi memang ya seperti ini sih, autonomous car lah, seperti mobil otomatis, seperti mobil tanpa supir gitu. Jadi memang kalau kita bicara sistem dan teknologi tanpa awak ini sangat-sangat beragam sih. Bahkan sebenarnya di luar yang tadi sudah dibahas, termasuk juga satelit dan roket, itu sebenarnya sistem teknologi tanpa awak. Hanya saja kalau di Indonesia kebetulan belum ada industri yang secara fokus gitu ya, fokus ke pengembangan teknologi tersebut. Baik, jadi bentuk drone ini beda ya Pak untuk pencarian baik di udara, di permukaan laut maupun di darat ini bentuknya berbeda ya Pak Rian? Betul, bentuknya berbeda-beda Ya, sesuai media di mana dia dioperasikan. ya. Bagaimana Pak Rian melihat potensi perkembangan perusahaan drone di dalam negeri yang seperti ASTTA lakukan ini Pak? Jadi memang sangat menarik, khususnya di Indonesia ya. Kalau kita bicara, anggaplah untuk drone saja, maksudnya drone ini berarti UAV atau yang terbang, itu pemanfaatannya luar biasa. Baik dari sisi survei dan pemetaan, dari sisi inspeksi, dari sisi pengawasan, kemudian ya saat ini lagi populer tuh drone digunakan untuk penyemprotan, belum lagi nanti digunakan untuk delivery atau kargo, sampai yang terakhir ultimate-nya itu drone bisa digunakan untuk mengangkut manusia, jadi seperti air taxi. Nah, ini yang di mana-mana lagi heboh juga nih gitu. Nah, kalau kita bicara dari sekian banyak aplikasi tadi, anggaplah kita bicara yang penyemprotan aja. Nah, Indonesia sebagai negara pertanian gitu ya dan perkebunan,
yang jumlah lahan pertanian perkebunannya itu sampai jutaan hektar, itu jadi potensi yang sangat-sangat besar sih untuk perusahaan-perusahaan drone bisa berbisnis di situ, seperti itu. Baik untuk korporasi ataupun untuk masyarakat umum. Jadi memang sangat-sangat besar potensinya. Belum lagi tadi yang lain ya, yang di permukaan air, terus di bawah air, terus yang di ground, itu betul-betul besar banget sih. Dan pangsa pasarnya masih sangat luas dan masih terus berkembang. Baik, jadi menurut Parian seberapa penting teknologi tanpa awak ini untuk meminimalkan terjadinya segala bentuk kerugian seperti korban jiwa, juga dapat memberikan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Jadi seberapa penting peran teknologi ini menurut Parian? Sangat-sangat penting, karena pada dasarnya sistem dan teknologi tanpa awak itu bagian dari robotics lah ya, yang mana robotics itu atau robot itu kan sebenarnya tujuan utamanya memang untuk memudahkan hidup manusia lah gitu. Jadi robot ini memang peruntukannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang 3D ya Mbak, dull, dangerous, dirty gitu kan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, berbahaya, dan juga kotor gitu. Nah ini nantinya ke depannya seiring berkembangnya terus nih teknologi, baik teknologi robotik ataupun teknologi drone, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut yang hari ini masih melibatkan manusia, ya ke depannya akan tergantikan dengan robot, sehingga ya manusia tadi yang biasanya kerja tadi ya mungkin menyusun sesuatu atau kerjanya berbahaya apa segala macam, dia naik kelas, naik level, tidak perlu lagi terjun ke lapangan, melainkan cukup dari jauh aja mengendalikan secara lebih aman dan lebih nyaman, seperti itu. Baik, jadi teknologi tanpa awak ini berperan penting untuk saling membantu manusia untuk mencari dan juga mengurangi kerugian dari akibat kebencanaan seperti itu, Parian. Kemudian Ya dari betul. sisi SDM, menurut Parian, apakah di dalam negeri ini SDM yang ada sudah cukup terampil untuk memproduksi dan juga mengembangkan dari teknologi tanpa awak ini? Kalau untuk SDM, sebetulnya yang bisa disimpulkan adalah SDM kita nggak ketinggalan. Jadi banyak memang teknologi-teknologi tersebut yang sudah bisa dikembangkan secara mandiri di dalam negeri. Walaupun mungkin tetap secara basic components gitu ya, itu kita tetap harus rely ke negara-negara produsen seperti Cina, Jepang, dan juga negara-negara di Eropa. Tapi untuk mengintegrasikan, kemudian bahkan proses desain, rancang bangun, sampai ke produksi, dan pengoperasian, itu kita nggak kalah canggih. Bahkan dari beberapa kali saya berinteraksi juga dengan teman-teman di luar Indonesia, khususnya di Asia Tenggara gitu ya. Sebenarnya kita tergolong yang lumayan canggih gitu dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di negara-negara lain gitu. Dan itu nggak luput dari kemampuan SDM kita yang memang mumpuni gitu dalam hal nggak cuma terbatas pada drone sih, termasuk juga tadi ya ke robotics, ke automation dan kawan-kawannya. Jadi itu kondisinya seperti itu. Walaupun tetap masih banyak ruang di mana SDM kita tetap bisa improve, tetap bisa belajar lebih banyak, sehingga lebih banyak masalah juga yang bisa kita selesaikan. Baik, terakhir Parian, dari teknologi tanpa awak yang sudah dimiliki dari Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak ini, sejauh ini sudah membantu kemana saja dan seperti apa? Apakah kemudian ada peran dari pemerintah juga memberi bantuan, Parian? Kalau dalam konteks kebencanaan, banyak anggota asosiasi yang terlibat langsung apabila ada bencana gitu ya. Jadi misalkan ada bencana tertentu, gempa atau gunung berapi, itu biasanya teman-teman ada yang langsung terjun kerjasama dengan pemerintah, khususnya BNPB, BPBD, dan juga badan-badan pemerintahan lainnya untuk tadi utamanya sih untuk collecting data, karena dengan data yang bisa diperoleh itu bisa membantu pemerintah untuk menyusun strategi, menyusun langkah-langkah sehingga si bencana tersebut bisa ditangani lebih baik, seperti itu. Dan kalau kebencanaan banyaknya ke arah sana sih. Dan juga ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta atau korporasi dalam konteks sosial gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan dilakukan itu tujuannya untuk kemanusiaan. Kalau misalkan ada bencana ya tujuannya untuk penanganan kebencanaan ya, seperti itu. Jadi sudah banyak kegiatannya, dan yang saya lihat juga dukungan pemerintah cukup baik sejauh ini, karena khusus untuk kebencanaan Pak, itu pemerintah ngasih jalur khusus. Jadi kan sekarang pengoperasian drone itu kan memang diatur secara ketat, harus ada izin ini, izin itu, A, B, C. Tapi kalau dalam konteks kebencanaan itu kita bisa bypass, asalkan kita tetap berkoordinasi secara ketat dengan teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan, seperti itu. Jadi sudah dikasih akses, sudah dikasih kemudahan. Jadi ya ini
dari pemerintah saya rasa dukungannya juga sudah lumayan baik. Baik, varian teknologi seperti drone ini memang tidak dapat mencegah terjadi bencana secara keseluruhan, tetapi dengan adanya teknologi drone ini dapat meminimalkan segala bentuk kerugian, korban jiwa, dan juga dapat melakukan tindakan yang efisien dan juga efektif. Pak Rian Fadilah Hadi selaku Ketua Harian Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Ya, terima kasih banyak sudah diundang, Mbak. Terima kasih. Salam sehat, Pak Rian. Baiklah, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.